Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI, bertemu lagi dengan saya Abdul Rahman Amrullah sebagai host di sini. Dan di sini saya ditemani seorang tamu ya. Beliau adalah Ketua Cabang PGRI Kecamatan Sidoarjo, betul Pak? Betul. Iya. Nah, sebelumnya mari kita ulik tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya akan diselenggarakan di Kecamatan Sidoarjo ya Pak ya. Tentunya di PGRI tentunya. Nah, pertama-tama Pak, kita perkenalan dulu. Bapak siapa dan kemudian dinas di mana? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Rahman selaku host untuk kegiatan podcast hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Aris Effendi, Sarjana Pendidikan dari Ketua Cabang Sidoarjo, Ketua PGRI Cabang Sidoarjo. Kebetulan alhamdulillah saya diberikan tugas untuk melaksanakan tugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Sidoarjo. SMP Negeri 1. Mulai tahun 2019 mutasi sampai hari ini. Berarti sudah lama Pak ya di SMP Negeri 1 Sidoarjo? Alhamdulillah 6 tahun, lebih 6 bulan ya, 6 tahun tambah 1 semester. Untuk kepengurusan sendiri Pak Ketua PGRI itu sudah sejak kapan? Alhamdulillah 2019 saya masuk SMP Sidoarjo, kemudian 2020 pemilihan. Nggak tahu saya alhamdulillah diminta untuk ikut bursa kepengurusan, jadi ketua waktu itu. Periode pertama saya di Sidoarjo itu tahun 2020 sampai periode 2025 ya. Kemudian kemarin 2025 kemarin per November tanggal 8 kami menyelenggarakan konferensi cabang Sidoarjo di Luminor. Alhamdulillah teman-teman masih memberikan kepercayaan kepada saya secara aklamasi ya. Iya, jadi saya di periode kedua ini untuk masa bakti 2025-2030 ya. 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun ke depan, jadi 2 periode saya. Oh berarti sudah 2 periode ini ya yang akan berjalan ini ya Pak ya? Betul. Terus ini Pak, bagaimana gambaran tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan di Kecamatan Sidoarjo sendiri? Kecamatan Sidoarjo itu termasuk kecamatan yang mungkin diantara yang paling besar ya sekabupaten. Iya. Mungkin Waru jadi yang pertama, mungkin sama Taman, kemudian Sidoarjo itu cuma termasuk banyak. Anggota kami kalau secara komposisi di online itu ya ada kurang lebih hampir 2.000. Oh 2.000. Hampir. Cuman yang kami verifikasi berdasarkan kemampuan atau keinginan beliau-beliau ketika menyelesaikan tugas kewajibannya berupa iuran itu kurang lebih 980-an. Oh 980. Itu terdiri dari yang paling bawah, tingkat pendidikan yang paling bawah yaitu tingkat apa? Tingkat TK. Unit kerja paling bawah itu TK, PAUD itu, kemudian SD, kemudian SMP, SMA dan SMK. Itu negeri dan swasta. Termasuk swasta alhamdulillah di SMP juga ada beberapa untuk teman-teman dari swasta yang bergabung dengan kami. Dan dari berbagai jenjang itu kami bersyukur sebagai kekuatan bagi kami untuk membuat program dan juga melaksanakan dengan baik dalam melayani, memfasilitasi kebutuhan Bapak Ibu guru di wilayah kami. Ya. Kalau untuk program-programnya sendiri Pak, apakah sudah ada yang berjalan atau sampai saat ini adakah program yang benar-benar dapat bermanfaat bagi guru-guru? Oke, terima kasih. Ada banyak program yang kami sampaikan dan
Saya kasih program secara umum ya, itu ada pelatihan-pelatihan, itu kalau dulu ada pelatihan AIP itu, Oh ya, AI. tahun ini nanti kita selenggarakan pelatihan pembuatan video pembelajaran. Oh, Nanti video pembelajaran. kebetulan kemarin di HUT PGRI yang Iya. ke-80 dan HGN tahun 2025 kemarin kami di cabang menyelenggarakan berbagai lomba, lomba yang bersifat kekompakan, Iya. kebersamaan, kekeluargaan, rame-rame itu ada lomba gubek sador kalau wong basa Oh, Jawa. gobak sador. Nah, Iya, gobak sador. nek wong Inggris gubek sador, Oh iya, gobek sador. go balik Bek. lawannya shut the door, Iya. nutup pintu. Nah, Iya, betul. digampangno wong Jawa jadi gobak sodor Sodor. karena melihat tulisannya. Nah, ternyata di Indonesia diadaptasi menjadi lari hadang kalau nggak Oh salah. iya, lari hadang. Kemudian lomba yang kedua adalah bola voli. Oh, benar. Bola voli Bapak Ibu guru dan alhamdulillah rame banget, meriah banget. Kita selenggarakan di arena tertutup dua-duanya. Kemudian juga yang bersifat meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, kami juga menyelenggarakan lomba video pembelajaran Oh iya. dengan kurikulum Yang baru. nasional dengan berasaskan atau mendasari dengan kurikulum Pendekatan ini apa ya? pendekatan Pembelajaran mendalam. Iya, betul. yang baru-baru Nah, itu ini. alhamdulillah kami juga mengundang 2 juri yang kebetulan dari kabupaten, ya Pak Aristiawan dan Bu Ifroka. Beberapa waktu yang lalu kami sudah memberikan hadiahnya dalam penyerahan kejuaraan. Alhamdulillah luar biasa. Ketiga lomba yang kita selenggarakan itu kami upload di Instagram, juga di berbagai medsos ya. Teman-teman kami, saya terima kasih di pengurusan yang periode ini lebih lebih aktif dalam berinovasi dan juga memberikan respon yang cepat terhadap program yang kita laksanakan. Kemarin itu di tag sama PB itu dua-duanya. Oh iya. Yang kita upload itu di tag sama PB. Kemarin yang video pembelajaran juga alhamdulillah berarti ada respon ya dari tingkat PB membaca kami, gerak kami gitu. Ke depan ini nanti kami ingin menyelenggarakan ini program peningkatan kompetensi guru di dalam membuat video pembelajaran. Mungkin ini nanti memberikan layanan kami sehingga Bapak Ibu guru lebih bisa memanfaatkan apa yang dirancang kemudian divideokan, bisa diupload di bukti karya. Iya, Dan betul. itu yang kalau dulu PMM sekarang ada di ruang Ketika. ruang ketika yang di rumah pendidikan itu. Iya, rumah pendidikan. Nah, itu kami berharap hadirnya PGRI cabang ini memberi makna kepada seluruh anggota karena kami nggak bisa berbuat apa-apa tanpa anggota. Ya betul, karena Pak. Secara hakikatnya kami ini memberikan pelayanan kepada anggota karena yang membiayai kami juga anggota. Iya. Terus ini ada satu program yang spesial ya, mungkin dari sekian cabang Sekawan Sarjo itu mungkin di kami yang ada. Satu, di program kami itu tentang dana sosial. Oh, dana sosial untuk Bapak Ibu guru anggota. Oh iya. Aktif sampai dengan pasangan. Nah, itu satu untuk Bapak Ibu guru yang purna. Yang purna itu kami berikan namanya dana penghargaan atas jasa. Oh. Itu insya Allah kami berikan 250 Bapak Ibu guru yang purna. Bagaimana caranya? Itu beliau memberikan kepada kami bukti purna tugas, yaitu SK dari PKD, dilegalisasi oleh kepala sekolah masing-masing. Nanti kami berikan uang penghargaan atas jasa. Ini penghormatan kami dari Bapak Ibu guru sendiri. Sebenarnya kan uangnya sendiri. Iya, betul. Sebenarnya uangnya sendiri. Kemudian yang sosial yang kedua itu yaitu tentang Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru ada yang sakit, kami memberikan layanan bantuan, hanya dana untuk membangkitkan semangat untuk bisa sembuh. Iya, betul. Nggak banyak sih. Iya. Kalau beliau Bapak Ibu guru kami yang aktif itu kami berikan 250. Iya. Kalau pasangan suami atau istri dari Bapak Ibu guru kami yang aktif itu
200. Oh iya, saya pernah memanfaatkan itu Pak. Iya, dah. Iya, Terima kasih. saya kebetulan Mudah-mudahan bisa merasakan iya semua karena Kecamatan dari Sidoarjo juga iya, saya. ya, dari Bluru ya. Iya dari Bulu Bulu Sidokare. Sidokare, betul. Iya. Iya, iya. Kemarin tuh juga sempat Pak pingin ikut yang lomba video pembelajaran, Iya. cuma waktunya nggak nutut akhirnya saya nggak jadi bikin. Itu kami mohon maaf ya. Iya, Begitu dilantik yang kemarin tanggal iya, 8 November kami harus segera membuat itu kan kami nggak enak membuat rancangan sebelum ada pengurus baru. iya, Langsung gercep, waktunya akhirnya ya agak mepet memang. iya. Kami juga menyadari, alhamdulillah ada 22 peserta Oh kemarin. lumayan banyak ya Pak ya. Kita berikan kejuaraan itu 3 juara dan 3 juara harapan. Gitu. 3 juara utama, 3 juara harapan. Itu apalagi kalau Pak Rokman juga di Cabang Sidoarjo ya, Iya. itu sudah kenalkan itu program-program itu ya. Iya. Mudah-mudahan dukungannya kami bisa memberikan layanan termasuk ke Pak Rokman dan saya sendiri. Iya. Ya alhamdulillah selama ini ya merasa terbantu Pak ketika saya sakit itu juga waktu itu juga kebetulan kan Bu Sri Haryani ya. Iya, Yang betul. itu yang menangani itu juga. Oke, Bendahara Bu Sri tadi teknis saja ya, itu secara teknis gampang. Kalau memang ada uang di kasnya ranting itu ya dipotong dari situ dulu nggak apa-apa. Iya. Dan satu lagi yang tentang keuangan itu kami Pak, organisasi itu nggak bisa berjalan dengan baik ketika tidak ada semacam penggeraknya, salah satunya keuangan ya. Iya. Di cabang sendiri dari uang yang disampaikan dari iuran itu kita sampai ke pusat, PB, provinsi, kemudian kabupaten, dan sebagian dikelola oleh cabang. Dan dari situ sejak kepemimpinan saya itu yang periode pertama 2020 itu saya tambahkan lagi satu yang lebih yang mungkin membumi ya, berasa ke Bapak Ibu ranting. Jadi di ranting itu kita kembalikan. Kalau dulu 10.000, 1.000 kembali ke ranting. Kalau yang hari ini 15.000 ya, itu yang 2.000 kembali ke ranting. Artinya apa? Kami memberikan kepada ranting untuk mengelola manajerial di sana. Keuangan yang nggak banyak sih, cuman mungkin berarti ketika panjenengan di ranting diminta hadir untuk kegiatan ke cabang atau ke kabupaten, bisa lah nanti kasih ya gantinya bensin, transport, karena dari sekolah kan tidak dapat biasanya. Iya betul Pak. Nggak boleh. Akhirnya ya uang itu monggo dipakai. Kalau perlu rapat monggo dipakai. Dan itu mudah-mudahan memberikan makna yang lebih bermanfaat untuk anggota sampai ke tingkat ranting. Nanti kembali lagi ke situ. Itu salah satu programnya. Iya. Ya alhamdulillah saya juga pernah merasakan itu Pak waktu lomba mewakili Kecamatan Sidoarjo dulu tahun 2022. Nah Pak, kalau untuk dari peran utama PGRI cabang ini di antaranya itu apa Pak? Peran utama yang pertama otomatis ya sebagai wadah dari Bapak Ibu guru di Kecamatan Sidoarjo. Yang pertama Bapak Ibu guru ini bisa menyampaikan aspirasinya melalui kami, kemudian kami nggak bisa berjalan sendiri ya. Kami akan menyampaikan juga ke kabupaten unek-unek apa yang bisa disampaikan, kami akan sampaikan ke kabupaten, kemudian beliau akan menyampaikan juga sampai ke PB. Berbagai upaya ya, tidak hanya bicara, tapi mungkin lewat medsos yang ada, saluran-saluran yang kita miliki, itu bisa menyuarakan apa keinginan anggota. Itu yang pertama. Yang kedua, peran dari PGRI itu sendiri untuk meningkatkan kompetensi. Kami berharap, ini kami masih terus berharap ya, kami sebagai pengurus berharap. Mulai dari konker yang kita laksanakan setiap tahun, alhamdulillah di pengurusan kami periode yang lalu pun setiap tahun kita laksanakan, dan ini harus, karena ini amanah dari ADART. Nggak boleh abal-abal, harus ada konker yang menampung seluruh aspirasi masing-masing perwakilan ranting dari seluruh anggota membuat program. Nah ini tempat ya, program apa yang diinginkan, kebutuhan apa yang diharapkan dipenuhi, muncul di program itu sehingga kami bisa menargetkan. Harapan kami seperti itu, meskipun dari 100% target itu mungkin dalam 1 tahun mungkin nggak bisa selesai semua. Tapi minimal sebagai tempat untuk Bapak Ibu guru menyampaikan aspirasi. Yang kedua tadi adalah meningkatkan kompetensi yang bisa melalui program yang diusulkan bareng-bareng dalam Konkercap. Nah itu harapannya wadahnya Konkercap. Kita nggak boleh ngomong aku pengen gini loh, ya nggak bisa. Ada
wadahnya. Ada Nanti wadahnya. tunggu tahun depan ini ide-ide ini dikumpulkan, masuk di konker, baru bisa dieksekusi. Nah, itu nanti tinggal limit time-nya kapan, timeline-nya seperti itu. Ji. Iya, berarti ditampung dulu ya Pak ya, kira-kira apa yang Kalau akan dalam perjalanan, Iya, nanti iya. dituangkan dalam rencana program dalam konkerjap. Nah, dilaksanakan tahun berikutnya. Ya, kira-kira untuk tahun depan Pak, apakah sudah ada program yang akan direncanakan? Ya, untuk tahun ini 2026 Ya. sebenarnya kemarin itu ada yang sudah kita buat di dalam konkercap ya. Konkercap ke-5 termasuk masih di dalamnya itu kelima konferensi ya, sebelum konferensi ada konkercap itu kami laksanakan di SMP PGRI 9. Itu sudah tertuangkan program-program yang harus kita laksanakan sampai ke depan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik, melaksanakan amanah dari seluruh anggota kita di cabang Sidoarjo, khususnya Kecamatan Sidoarjo. Nah, itu salah satunya tadi melaksanakan mungkin pelatihan untuk membuat video pembelajaran itu supaya memberikan akses teman-teman untuk berekspresi tidak hanya di dalam kelas tetapi eksplornya sampai ke luar biar diakses banyak orang, memberikan inspirasi banyak orang, tidak hanya untuk dirinya, untuk Sidoarjo khususnya, untuk seluruh yang bisa menonton otomatis. Kalau masuk di ruang pendidikan insya Allah ya seluruh Indonesia ya dapat ditonton oleh semua orang. Kembali lagi ke beliau memberikan memberikan poin di dalam penilaian dari kementerian, insya Allah mengembangkannya dari situ, dimulai dari anggota bergerak lebih luas, menggerakkan itu dulu. Ya, apalagi saat ini sedang ngehits ya Pak ya, guru menjadi konten kreator ya, supaya bisa menjadi inspirasi bagi siswa-siswanya. Ya, betul. Nah, itu perlu ya itu. Iya betul. Terutama kan terkait pembelajaran, bagaimana mereka menginspirasikan orang-orang, bagaimana cara pembelajaran mendalam itu seperti apa, nah tekniknya itu seperti apa, nah itu kan bisa disampaikan juga Pak nantinya ya. Betul, nah itu nanti fokusnya video pembelajaran itu yaitu nanti mulai dari apa sih materi ajar yang dekat dengan anak-anak, yang nggak jauh tapi menarik dan bermakna, sehingga nanti membuat anak itu sadar, aku itu butuh belajar ini, sehingga nanti kalau udah butuh, ngapunten ya, nggak usah disuruh belajar, sudah nyari-nyari sendiri lanjutnya. Nah, nanti berkesadaran, bermakna, dan juga yang satunya itu joyful learning. Itu kan tiga-tiganya ini harus muncul di dalam aktivitas anak-anak. Nah, itu sebisa mungkin. Nah, kemarin yang lomba itu dewan jurinya luar biasa, bagus-bagus itu kata. Iya betul. Sampai bingung ya Pak ya dewan jurinya milih gitu ya. Sempat nyari poin mana yang menjadi berbeda. Gitu. Poin mana yang berbeda. Ya, cuman kelemahan kami kemarin itu terlalu pendek durasinya. Jadi beliau, teman-teman guru yang ikut itu bagaimana memotong-motong itu, itu harus punya kepiawaian. Jangan sampai ada bagian yang terpaksa terpotong hilang juga nggak bisa, nanti nggak terbaca. Iya, soalnya harus memang alur sesuai sintaksnya tadi ya Pak sintak, ya. Betul, kalau menggunakan PJBL, sintaksnya ini, nah seperti itu. Iya. Betul. Nah kalau menghadapi masalah saat ini Pak, terkait masalah hukum, banyak guru-guru kan sekarang hanya karena masalah tertentu dihukum, dipenjara, nah seperti itu. Kira-kira peran PGRI cabang ini apa Pak? Kira-kira? Seperti yang disampaikan dari pengurus PGRI Kabupaten itu sendiri, kita ini melayani ya Pak. Kemudian di PGRI Kabupaten ada bagian yaitu Sekbid ya, kalau departemen ya kalau kabupaten itu bagian untuk biro hukum, advokasi. Di cabang kan juga ada namanya seksi biro hukum, seksi hukum dan advokasi. Itu kami di seksi itu berharap kalau ada masalah-masalah yang pelik ya yang menimpa anggota kami bisa hadir dengan catatan Bapak Ibu guru yang tersandung masalah komunikasi ke kami. Kalau di cabang sendiri ngapunten memang bukan ahli hukum ya. Otomatis kami akan naik ke kabupaten. Karena di kabupaten sudah siap
tim-tim advokat yang sudah disiapkan. Jadi kami tetap bersama. Iya. Nggak mungkin kami jalan sendiri karena kami Iya. anggota kami, ketua sekbid kami dan saya sendiri ketua cabang kan bukan ahli hukum, kan Iya. nggak mungkin. Tapi minimal kami menampung, kami memberikan meredahkan dulu sementara bisa mungkin datang ke sekolah yang dimaksud. Kami berharap begitu untuk meredahkan situasi kondisi sambil sekaligus bergabung dengan menyampaikan ke kabupaten supaya ada apa. Saya khawatir nanti kalau terlalu lama ini nanti Iya. ini sudah naik, ini nggak nyambung. Iya, akhirnya Ini kasihan kena teman-teman kasusnya. kita. Nah, harus didampingi, intinya Iya, didampingi betul. dari awal. Ya itu tadi dari awal harus ada komunikasi Pendampingan. keterbukaan. Iya. Betul. Sehingga kami bisa melangkah ke langkah yang paling tepat. Jangan sampai ini yang mempermasalahkan sudah masuk ke ranah hukum, APH, kita belum tahu sama sekali. Iya. Pun dan akhirnya kan nggak terlayani. Iya, betul, Ya, Pak. kita berharap anggota pun paham itu. Iya. Terus terkait ini Pak ya, kalau tadi kan terjerat masalah hukum, sudah ada Iya. penanganannya dengan baik dan bahkan kerjasama dengan PGRI Kabupaten. Harus. Nah, selanjutnya Pak, kalau bentuk kolaborasi sendiri PGRI cabang dengan pengawas maupun dengan pemangku kepentingan di kecamatan, apakah selama ini sudah berjalan dengan baik Pak? Yes, alhamdulillah. Kebetulan sekretariat kami itu bertepatan di Korwil ya, di SMP 1 karena SMP Korwil. 1. Itu kami dulu berkeinginan membuat sebuah tempat sekretariat supaya ada label dan tempat untuk kami berkumpul, kami untuk diskusi dan juga mengadakan rapat. Kami matur ke Bapak Pengawas, kebetulan waktu itu almarhum Pak Samsul, iya, Pak Samsul itu, kami ya. matur ke beliau, itu malah shock Pak waktu itu. Habis diskusi kalian jeneng beliau, kami udah disiapkan, udah pakai ini Pak Aris. Betul, ruangan itu dipakai. 2 hari berikutnya beliau kapundut. Oh iya. Ya Allah, saya sama Bu Sri. Ya Allah Bu Sri, masa. Nah, alhamdulillah kami sampai hari ini pun ada Pak Didik ya, Pak Didik. Kemudian Pak Setiawan itu, kemudian Bu Wit. Nah, ya. itu kami juga komunikasi kalau dibutuhkan komunikasi duduk bersama ya, hadir dalam kegiatan-kegiatan. Kami undang. Konker itu pasti kami undang dari pengawas SD, TK itu, Pak Didik TK, Bu Witnya SD, kemudian dari SMP itu juga kami biasa undang. Kalau kemarin itu Bapak Kokwas ya, Pak Dolang. Oh iya Pak Dolang. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami juga ketika ada kegiatan apa kami juga bersurat juga ke beliau-beliau supaya sampai tidak hanya di anggota melalui beliau karena sebagai pucuk pimpinan di ranting-ranting itu ya harus mengetahui. Nah itu salah satu bentuk koordinasi kami bersurat ketika ada informasi apa kepada Bapak Kepala Sekolah, juga Ketua Ranting. Nah, gitu. Okay. Kalau untuk itu Pak, kegiatan sosial kemasyarakatan, apakah PGRI cabang Sidoarjo ini juga sudah pernah melakukan? Alhamdulillah, kami rutin. Bahkan di RAPBO kami itu yang kami tuangkan dalam RAPBO direncanakan dalam konker itu selalu kita tuangkan salah satunya. Setiap tahun di di bulan Ramadan ya, itu santunan kepada anak yatim, kemudian ke panti asuhan, ganti-ganti kadang ke panti asuhan, kadang santunan kepada anak yatim. Yang 4 tahun berturut-turut dulu itu kita kesantunan anak yatim. Itu kemudian di panti asuhan, tapi kita panti asuhan giliran juga, tidak selalu situ, gantian. Jadi masukan dari teman-teman mana panti asuhan yang bisa dikunjungi, 5-6 panti asuhan. Setiap tahun ganti. Kemudian ada lagi yang kemarin terakhir itu kami berikan santunan kepada anak yatim piatu atau yatim duafa dari murid-murid kita. Oh iya. Ya, yang kemarin itu. Iya, kebetulan menurut saya juga dapat itu, Pak. Alhamdulillah ada manfaat. Nah itu tadi dari anggota kita sampaikan ke sana, harapannya ya manfaat untuk tidak hanya untuk anggota, tetapi juga untuk anak-anak didik kita dan masyarakat. Kemudian kalau untuk kegiatan sosial lain, ketika ada bencana, ada permohonan bantuan secara sukarela, itu kami juga seperti cabang yang lain juga mengkoordinasikan
Kemarin untuk yang Al-Ghazi ini alhamdulillah dapat 61 juta dari Luar cabang biasa sekali. Sidoarjo. Alhamdulillah nggih. Itu kemudian dulu ketika ada anggota PGRI kita yang rumahnya kebakaran juga yang di sana. Ya banyak ya 10 juta lebih kalau nggak salah. Kemudian puting Alhamdulillah beliung. solidaritas sosialnya ya teman-teman Betul. guru ini sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Alhamdulillah itu bukti bahwa kita merasa apa ya masih peduli lah sama Iya, lingkungan, terutama kalau sama-sama guru di dunia pendidikan ya wajib lah gitu. iya betul. Nah ini Pak, untuk harapan Bapak sendiri terkait PGRI Cabang Sidoarjo. Nah kira-kira dalam memajukan pendidikan di Kecamatan Sidoarjo, harapannya seperti apa Pak? Kami ke depannya. Untuk masukan pendidikan, otomatis ini kan Bapak Ibu guru semua ya, Iya, pengurusnya Bapak Ibu guru, bahkan banyak yang kepala sekolah ini. iya, Sebenarnya beliau-beliau ini punya porsi yang kuat untuk membuat kebijakan minimal di rantingnya, di unit kerjanya. Bahkan nanti ketika kumpul dengan kepala dinas, beliau-beliau ini punya, kita-kita ini yang kepala sekolah kan punya power untuk iya, bargaining position. Nah, harapan kami, Bapak Ibu di anggota, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah bisa sinergi bareng untuk ya memberikan masukan-masukan juga kepada kami di pengurus ini, sehingga menyusun program yang terbaik untuk ke depan dan kami dikawal untuk bisa melaksanakan dengan baik. Yang endingnya adalah untuk kemajuan pendidikan bagi siswa kita. iya, Guru sebagai pilotnya untuk menggerakkan itu tujuannya ke siswa. Harapan kami semua semakin sinergi untuk bersama-sama, terutama ini Bapak Ibu guru yang baru-baru masuk, yang di P3K Oh iya, atau P3 paruh waktu, ini kan gajinya ini kan masih kecil. ya, dan juga kan terpisah ya, nggak bisa Iya, dipotong langsung. Nah, iya itu betul. bisa memiliki kesadaran besar sebagai anggota organisasi profesi PGRI kita, ya monggo bergabung, melakukan kewajibannya, dititipkan kepada bendahara sekolahnya, kemudian Iya, itu berlanjut terus. Sehingga kami nanti ketika verifikasi anggota pun sesuai dengan kondisi real. iya, Nanti kalau 1.000 anggota, ya 1.000 yang bayar kan. iya, Karena nanti kan ditagih istilahnya berdasarkan KTA itu, otomatis kan sesuai dengan jumlah. iya Nah, jumlah. jumlah itu kalau nggak bayar kan ya tetap banyak. Iya. Itu. Nah, Nah, harapan kami semua tumbuh kesadaran iya, iya untuk betul Pak. ikut underbani di PGRI ini dan juga ya mempunyai kesadaran untuk melakukan kewajibannya yaitu Iya, iuran dan hak-haknya tadi insya Allah didapat iya betul. yang banyak sekali. Nah ini Pak, satu lagi Pak, pesan Iya. terakhir yang Iya. ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru, terutama khususnya anggota PGRI. Pesan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru supaya berdaya dan tetap sinergi dengan PGRI ini Pak. Oke. Pesan saya selaku Ketua Cabang PGRI Sidoarjo ya, PGRI Cabang Sidoarjo. Pesan saya, Bapak Ibu guru yang sangat kami muliakan, kami hormati, marilah kita senantiasa menjaga solidaritas kita. Solidaritas sebagai guru, antar guru, ya, tetapi tidak mengurangi dan tetap menjunjung tinggi etika kerja kita. Kepala sekolah, nanti kalau datang kepala sekolah yang lebih muda dari saya, lebih muda dari jenengan, etikanya beliau adalah tetap pucuk pimpinan. Iya. Harus dihargai. Kalau ada yang kurang berkenan, dibicarakan dengan baik. Iya, betul Pak. Kemudian mari kita senantiasa mengembangkan diri kita dalam keprofesian kita. Dengan semakin banyak mencari ilmu, nanti mudah-mudahan PGRI Cabang Sidoarjo memberikan wadah untuk ya, mengembangkan kompetensi Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir, marilah kita senantiasa menggugah kesadaran kita sebagai anggota PGRI, maka punya kewajiban untuk melaksanakan iuran. Iya. Toh nanti sebagian nanti kembali kepada kita sebagai anggota dan sekitar kita berupa program dan juga santunan sosial yang lain. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan rahmat Allah dan Bapak Ibu guru yang bekerja bersama-sama bekerja dengan membangun solidaritas tinggi, kita bisa meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ini melalui diri
kita Iya. yang ada di cabang Cabang, Sidoarjo. iya. Mudah-mudahan Iya. saya yakin dengan rahmat Allah kita bisa. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang di wilayah cabang Sidoarjo. Oke. Ya, terima kasih Pak Aris atas bincang-bincangnya kali ini, luar biasa Iya. sekali. Jadi kita mendapatkan banyak ilmu dari beliau, dan supaya nantinya pesan dari beliau kita bisa bersinergi bersama dengan PGRI. Ya, terima kasih halo Sobat PGRI. Nah, selanjutnya saya akan tutup podcast hari ini. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dukung terus podcast ini. Saya Abdul Rahman selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.